Sudah di penghujung tahun, apakah sekarang waktu yang tepat buat dapetin mesin baru? Yang kita tahu, Intel punya Gen 12 Alder Lake dengan SKU pertamanya untuk desktop. Apple punya chip baru M1 Pro dan M1 Max. Keduanya ini sangat memberikan kita suatu yang baru yang cukup tempting racunnya. Apakah sebentar lagi kita bisa waktunya itu buat keluarin semua uang kita biar dapetin salah satunya? Gue punya beberapa pendapat untuk hal ini, mungkin bisa jadi info tambahan ke kalian. Ya, memang bukan yang terbaik ya. Kalian bisa tambahin juga lah pendapat kalian di kolom komentar juga. Tapi sebelum itu, mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di tiap Rabu dan Jumat ada video baru yang menarik dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung nonton video terbaru kita nantinya pas udah tayang. Oke, lanjut. Tapi lo belum subscribe kayaknya nih. Oke, udah subscribe aja dulu dan yaudah. Kita lanjut ya pembahasannya. Yang udah bisa kita lihat di sini, Intel punya Gen 12 Alder Lake, Apple punya M1 Pro dan M1 Max. Bahkan saat gue bikin script ini, Qualcomm pun untuk smartphone punya chip Snapdragon 8 Gen 1, yaitu penamaan baru untuk seri 8-nya. Selain itu, dari berita dan leak yang beredar, teknologi lainnya pun juga udah mulai mengikuti. Dari Intel Gen 12 untuk i3-nya, udah mulai keluar leak benchmarknya juga, sama untuk Ryzen sendiri. Mereka punya 3D case untuk next CPU-nya. So, apakah sekarang waktu yang tepat buat kita bergerak, nentuin mau upgrade apanya gitu? Ayo kita coba obrolin karena di video kali ini gue akan jabarin beberapa pendapat gue tentang update teknologi sekarang. Dan mungkin sedikit komparasi sama beberapa hal lainnya. So, stay tune aja, kalian siapin tangan kalian buat komen di video kali ini. Anyway, udah ada belum sih dari kalian yang udah beli laptop atau enggak rakit PC baru yang sekarang gini? Kalau ada, share dong speknya kayak gimana? Windows kah? Atau Apple kah? Coba aja komen di bawah. Mungkin kalau kita bisa nge-wrap semuanya dan dijadiin sebuah ukuran, bikin apa buat kebutuhan apa, cukup jelas banget mesin apa yang perlu lo consider tanpa pikir pusing kalau menurut gua. Simpelnya, kalau lo mau go for digital creating, lo bisa ambil MacBook. Dan kalau lo tujuannya cuma ingin mendapatkan better experience dalam bermain game, ya udah jelas, PC Intel Alder Lake menang di sini. Gua tahu, nggak sesimpel itu memang, tapi ya udahlah ya, kita breakdown aja dulu. Dan yang nyebelinnya juga sih memang pas saat si M1 ini hadir, mereka ini ngubah semuanya ya. Kayak laptop Windows Ultrabook buat gua sekarang itu udah kayak nggak guna aja gitu. Kayak lu better nabung sedikit buat dapetin MacBook. Karena dari M1, M1 Pro, dan M1 Max, mereka punya hardware yang bagus buat ngeproses konten digital kita. Dibalut pula dengan chassis MacBook yang simple, tipis, gak macem-macem. Lu dapetin paketan komplit high performance dan juga high mobility-nya. Dan itu nyata adanya. Gue lihat performance-nya si MacBook Pro-nya Erwin saat editing, bener-bener ampas banget laptop Windows yang ada sekarang. Bahkan di spek gaming tertinggi sekaligus ya itu ya, parah banget. Bayangin aja, lu masih bisa ngedit video secara smooth tanpa perlu colok listrik dan gak makan baterai banyak saat ngedit ataupun saat exporting. Coba, mana ada Windows laptop yang bisa nandingin? Paling kalau performance-nya masih bisa stabil, ya di maksimumnya gitu ya, paling parah baterainya auto jebol. Atau enggak ya, kalau nggak performance-nya di limit biar masih bisa dapetin baterai life-nya yang panjang. Ya that's it man. Dari beberapa reviewer yang udah ngetes perbandingan antara latest Intel ataupun Apple, mostly juga udah dimenangin oleh Apple sendiri ketika di-compare pada sebandingnya. Ya karena dengan chip barunya mereka ini mereka berhasil lah memberikan sistem yang optimal untuk di ekosistemnya. Dan untuk si Windows saat ini, ya feel bad lah. Spek tertingginya aja pun saat ini kadang masih sering banget bikin software not responding. Ini gua nggak mau ngejelekin ya, tapi ya memang nyatanya seperti itu gitu. Nggak semua software kreatif itu 100% optimize buat di ekosistem Windows. Semua usable asal cocok sama speknya. Tapi ya udahlah ya, nggak usah diperpanjang lagi karena ya kalian user Windows pun pasti tahu asam pahitnya. Kayak gue selama hidup berdampingan sama Windows ya memang gitu adanya. Kadang suka troubleshoot yang nggak jelas asal dari mana, tiba-tiba videonya nggak mau play, render gagal terus, ya too much problem lah. Ya ini terlepas dari performance normalnya ya. Hal ini sering banget terjadi dan sampai barusan pun ya, gue heran kenapa audio WAV gue tiba-tiba nggak mau play saat gue import ke Premiere. Ya itu terjadi aja gitu dan tiba-tiba aman aja ketika gue buat project baru. Lanjut, selain dari performance-nya pun, desain kalau lu bandingin ya, MacBook Pro yang udah fix lu lihat kayak orang profesional, ahli gitu ya, ngerti dalam bidangnya, plus disangka kayak orang kaya juga.
gitu. Nah sedangkan kalau Windows gitu, kalau kita bandingin, notebook Windows itu kayak nggak semudah itu. Laptop Ultrabook orang-orang maksud gua nggak banyak yang tahu. Kadang tahu-taunya itu dapet laptop dari kantor doang. Terus kalau misalkan lu bawa laptop gaming, ya udah jelas tampangnya nggak lebih profesional, lebih ke gamer aja. Atau lu pilih-pilih lah laptop yang lebih nggak terlalu gaming, bisa aja sih sebenarnya. Ya yang jelas gengsinya itu harus lu branding diri lu dulu sebagai apa. Kayak lebay lu ngomongin soal gengsi. Hey, ini kadang terjadi loh di dunia profesional. Jangan salah sangka cuy. Jadi buat konten creating dan digital kreatif untuk saat ini ya dimenangkan sama ekosistem Apple. Next ke gaming, pendapat gua dari latest teknologi ini ya jelas Intel yang menang. Bukan karena satu-satunya CPU Windows yang rilis sekarang, tapi memang dari hasil testing game sama productivity-nya yang CPU intensif menunjukkan hasil yang menarik. Dan gue juga suka nih gimana si Intel meracik arsitektur barunya yang mungkin bisa jadi mulai kompetisi baru dengan AMD atau mungkin sama Apple nantinya. Tapi perlu diingat kalau kita bahas di kondisi ini, Intel yang lu cuma bisa beli saat ini ya cuma buat PC-nya aja. Kita butuh bersabar buat update-nya nanti. Dan mengapa Intel atau ekosistem Windows terus? Apple nggak ada perkembangannya dalam dunia gamenya. Ya jelas, karena pasar Apple untuk lini ini atau lini personal komputernya adalah orang-orang produktif, bukan gamer. Dan mereka fokus ke hal seperti itu sehingga untuk sekarang produktivitinya itu sangat outstanding performance-nya ketimbang game yang masih gitu-gitu aja. Dan performance gamingnya memang naik sih sebenarnya dari MacBook sebelumnya, tapi teknologinya itu sangat minim ketimbang ekosistem Windows. Di Windows lu bisa aja nih dapat teknologi dari CPU-nya, GPU-nya dan lain-lainnya, yang mana bener-bener lu bakal dapat pengalaman maksimal di situ. So untuk gaming dimenangkan oleh Intel. Dan kalau kita lihat lagi nih dari beberapa teknologi baru sekarang, posibilitas yang bisa kita dapatkan ya lu cuma bisa beli MacBook Pro atau MacBook aja gitu, atau lu rakit PC Intel Gen 12. Belum ada nih notebook Intel baru atau bahkan lininya dari si AMD. Jadi kalau kita bandingin nih di harga yang sama, lu mungkin bisa aja nih dapat racikan PC i9 Gen 12 dengan RTX 3080 seperti ini. Kalau disandingkan sama MacBook Pro M1 Max dengan spek yang tertingginya yang ada di sini. Dan untuk MacBook Pro M1 Pro di harga 43 juta, lu bisa downgrade sedikit ke i7 Gen 12 dengan GPU RTX 3070 dan turun juga nih RAM-nya ke DDR4 untuk save money. Dan yang terakhir, lu bisa nih ambil MacBook Pro M1 aja, atau dengan komputer i5 Gen 12 dengan RTX 3060. Ya, itu perhitungan kasar memang. Lu bisa atur lagi sesuai prioritas lu mau lebihin kemana. Dan tambahan, untuk PC itu belum include peripheral dan monitornya ya, jangan lupa. At the end, ya pilihan balik lagi ke lu semuanya ya. Lu mau gerak sekarang ya boleh, atau lu mau nunggu sampai full line-up keluar dengan komputernya juga ya itu lebih baik juga. Karena memang agak nanggung sih ya untuk kita nunggu sampai paling lambat mungkin di Januari 2022 kali ABCS pastinya bahkan banyak yang keluar lagi. Tapi dalam hal kedua ini yang sekarang ya seperti itu gua akan milihnya. Cuma untuk Intel sendiri gue akan nunggu gimana versi laptopnya. Karena buat gue itu bukan desktop user. Gue penasaran gimana performance-nya dan juga optimisasi yang dikasih dari setiap manufaktur laptopnya. Tentunya untuk baterai efisiensi seharusnya itu akan jauh lebih baik lagi karena ada efisiensi core-nya dari si Intel ini. Jadi worth to wait lah ya. Sedangkan untuk AMD, gue nggak terlalu gimana-gimana, ya ekspektasi gue tuh nggak terlalu banyak. Gue cuma pengen tahu gimana performance lebihnya dari generasi sebelumnya kalau di compare sama si Gen 12-nya Intel. Gak tau kalau menurut kalian itu gimana? Ini gue open discuss aja ya, soalnya ini data pure dari internet semua. Gue belum full hands on dari keduanya. Semoga nanti bisa aja nih cobain salah satunya atau mungkin semuanya. Dan yaudah, mungkin itu aja sih pendapat dari gue. Mungkin bisa ngasih pencerahan baru buat kalian. Dan yaudah, jangan lupa buat support channel kita dengan cara subscribe dan juga komen di video ini. Dan seperti biasa, untuk video baru kita ada di hari Rabu dan hari Jumat. Dan follow juga sosial media kita di Nyandote sama join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di AldiNWTS. Dan yaudah, itu aja di video gue kali ini. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.